berdoa itu ada syarat-syaratnya. Syarat melekat pada orang yang berdoa, syarat juga melekat pada doa tersebut, bunyi doa, isi doa, dan syarat juga melekat pada objek yang diminta di dalam doa tersebut. Seperti apa penjelasannya? Silakan ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, teman-teman para pemirsa Sandikala, ketemu lagi dengan saya di sore ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menonton channel ini, menonton konten ini, semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa ya, yaitu tafsir Al-Munir yang menafsirkan surat Al-Baqarah ayat ke-186. Ini tafsir tentang 186, 187, tapi kita baru sampai 186 dan kita memang menitik beratkan pada yang 186, yaitu tentang doa. Kita akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita melihat ayat ini, kita cermati ada dua tanda waqaf. Tandanya shad lam ya. Itu menunjukkan bahwa dua waqaf di sini semuanya wasol aula, sehingga tadi saya tidak waqaf pada tanda waqaf tersebut. Karena apa? Wasol aula namanya wasol aula, artinya lanjut lebih baik. Jadi pada kata fa inni qarib boleh berhenti, boleh berhenti boleh, tapi wasol lebih baik. Kemudian idza da'an, nah, idza da'ani ya gitu ya. Idza da'an itu juga ada wasol aula. Tadi saya lanjut, tidak saya hentikan. Oke, kita akan membaca tafsirnya, dan ini adalah tafsir Al-Munir karangan Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kita sampai pada halaman 521. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ijabatud du'ai, adapun di dalam menjawab doa, labudda tan kenora. Tan kenora itu apa? Harus. Tan kenora. Or ndak boleh tidak. Nah, labudda itu ndak boleh tidak. Laha, bagi ijabah itu, min syurutin. Terjawabnya sebuah doa itu ada syaratnya. Fid-da'i, syarat itu terletak pada ad-da'i, orang yang berdoa. Wa fid du'a, dan terletak pada doanya. Wa fis syai'il mad'u bihi, dan di dalam hal yang diminta atau yang di objek doa tersebut. Jadi al mad'u bihi itu hal yang didoa, yang diminta, yang didoakan. Bukan yang didoakan, tapi yang diminta. Jadi syarat doa ada 3. 1, syarat itu terletak pada orang yang berdoa. Syarat itu terletak pada doa tersebut, dan syarat itu terletak pada yang diminta di dalam doa tersebut. Famin syartid da'i, adapun di antara syarat-syarat yang terdapat pada seorang yang berdoa supaya diijabah, itu ayakuna aliman. Seorang yang berdoa harus tahu bi alla qadira illa Allah, illallahu. La qadira illallahu ya. Karena adalah nafi di depan, maka istisnanya menjadi marfu. La ayakuna aliman, yang berdoa itu harus tahu bi alla qadira, bahwa tidak ada yang mampu atau yang kuasa,
Tidak ada zat yang lebih kuasa, tidak ada zat yang berkuasa illallah kecuali Allah. Wa annal wasaid, dan bahwasannya mengetahui bahwa yang pertama tidak ada yang kuasa untuk mengabulkan doa kecuali Allah. Yang kedua, bahwasannya al-wasaid, semua media yang ada fi qabdatihi, itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau ada media, ada perantara, doa itu bisa terkabul karena adanya perantara. Perantara itu ada fi qabdatihi, di dalam genggaman Allah. Wa musakhkharatin bitaskhirihi, dan semua wasilah itu tunduk pada aturan Allah, pada pengaruh Allah. Ini musakhkharah bitaskhirihi, itu tersihir, ya, terpengaruh dengan pengaruhnya. Jadi kalau kita bicara sihir, kemarin sempat kita ngomongin sihir ya, tentang ketika kita ngomong masalah Nabi Sulaiman ya. Ya, ini sihir ya. Bahwa semua media yang menyebabkan sebuah doa itu terkabul semuanya berada di dalam genggaman Allah dan di bawah pengaruh Allah gitu. Wa yad'u biniyatin, seseorang itu harus berdoa dengan niat shadiqatin, yang benar. Wa khuduri qalbin, dan niat itu betul-betul menghadirkan hati. Fa innallaha la yastajibu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak mengabulkan tidak mengabulkan doa min qalbin, dari sebuah hati atau dari seorang yang hatinya ghafilin melengos itu bahasa Indonesianya apa? La min qalbin ghafilin lahin, hati yang lalai. Nah, seseorang yang hatinya lalai, suka berbuat maksiat, ya Allah tidak akan yastajib, tidak akan mengabulkan doa. Kemudian yang berikutnya, wa ayakuna, seorang yang berdoa itu mesti mujtaniban, menghindari, menjauhi liaklil haram, menjauhi perbuatan-perbuatan memakan barang atau memakan makanan yang haram ya. Mujtaniban liaklil haram, menjauhi dari makan yang haram. Wa alla yamilla minad du'a, orang yang berdoa itu jangan yamilla, itu berpaling dari doa. Jadi ya kalau berdoa ya serius, jangan kemudian berdoa kemarin udah kita jelaskan juga, salah satu doa yang tidak dikabulkan, kemudian belum dikabulkan, kemudian merasa tidak terkabul sehingga seseorang berhenti berdoa, itu yamillu itu gitu. Jangan berhenti, doa ya terus gitu. Nanti ada di bawah sini. Wa min syartil mad'u fihi, di antara tadi yang syarat orang yang berdoa sudah, sekarang syarat yang diminta, barang yang diminta. Berdoa itu kan meminta sesuatu, yang diminta itu ada syaratnya. Ayyakuna minal umur al jaizah, ayyakuna yen tong ono minal umur, opo iku mau barang sing diminta, hal yang diminta itu minal umur, yaitu di antara hal-hal al jaizah yang boleh, atau labi yang boleh diminta. Kita meminta kepada Allah itu harus, yang diminta itu harus hal-hal yang boleh diminta. Jangan yang nggak boleh diminta. Istrinya orang diminta nggak boleh, gitu ya. Seseorang meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ceraikan dia, jangan jadikan istriku, nggak bisa. Itu tidak boleh diminta, gitu ya. Itu qati'atur rahim, karena gitu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang itu. Wal fi'li, dan hal-hal yang boleh dilakukan syara'an, secara syara'. Kama ja'a fil hadis as-sabiq. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam hadis sebelumnya, kita sudah membaca, yaitu malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Sepanjang doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Wa yadkhulu fil itsmi, masuk ke dalam masalah itsm atau dosa itu yaitu adalah jami'udz dzunub, semua perbuatan dosa. Kita suatu saat akan
membahas. Ini jadi panjang kalau kita akan bahas ini. Al-ithmu itu apa? Al-dzunub itu apa? Ya. Sama-sama dosa. Al-ithmu dosa, al-dzunub dosa. Tapi bedanya apa? Itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Kemudian wa yadkhulu fir rahimi, masuk ke dalam qati'atur rahim, ya. Rahim yang dimaksud itu apa? Rahim itu kasih sayang, ya. Memutus kasih sayang, memutus tali silaturahim itu apa? Yaitu jami'u huquqil muslimin wa madzalimihim. Semua hak-hak kaum muslimin dan hal-hal madzalim itu hal-hal yang kalau dilakukan menzalimi kaum mukminin. Gitu, ya. Menzalimi orang lain itu termasuk qati'ur rahim. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tustari. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau berkata, syurutud du'a sab'atun. Syarat-syarat doa itu ada 7. Awwaluha, yang pertama, at-tadarru. Orang itu harus andap asor. Andap asor itu sopan. Ya, sopan santun. Lemah lembut. Lemah lembut, ya. Bukan lemah lembut. Tadarru itu ya sopan santun. Wal khauf, ada rasa takut kepada Allah. Warroja, dan ada rasa berharap yang besar. Kita berdoa dan mengharapkan doa itu terkabul. Dan doa itu hanya harapan itu satu-satunya digantungkan kepada Allah. Wal mudawamah, dan nah ini mudawamah itu adalah dan terus menerus, kontinuitas. Kalau berdoa kemudian beberapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun belum dikabulkan, lalu berhenti berdoa, dikiranya Allah tidak mengabulkan, nah ini tidak mudawamah, sehingga tidak dikabulkan. Setiap doa dikabulkan kecuali syaratnya tidak terpenuhi. Ada syarat terpenuhinya doa, yaitu apa? Salah satunya mudawamah, ya diminta terus. Kalau belum dikabulkan, minta terus. Jangan sampai berhenti berdoa, la yamillu, ya, tidak berhenti berdoa hanya karena belum melihat doa itu terkabul. Dan Rasulullah bersabda seperti itu. Da'autu wa da'auta falam aro yustajabuli. Kemudian istiqjal, nah, kan? Kemudian istiqjal. Atau apa? Yustajal fayastakhsiru, ya. Itu istiqjal. Istiqjal itu seperti itu. Fayastakhsiru. Berhenti dari berdoa. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wal khusyu'. Harus khusyuk. Khusyuk itu tranquil, apa ya bahasa Inggrisnya, hening, hati menghayati, kemudian hanya tertuju pada Allah, tawajuh kepada Allah. Itu khusyuk seperti itu. Wal umum, hal-hal yang diminta itu umum, bukan khusus. Aku minta duit 100.000 rupiah, nah ini khusus, gak bisa. Ya Allah, beri aku mobil Porsche, nggak bisa. Ya Allah, beri aku, jangan spesifik, karena kalau spesifik itu jadinya tidak memenuhi syarat dari doa. Syaratnya apa? Umum. Oke. Kemudian wa aklul halal, orang yang berdoa itu harus makan makanan yang halal saja. Wa min syara'idid du'a kama dzakara Ibnu Atha. Ibnu Atha menyebutkan syarat-syarat dari doa itu ada arba'ah. Al-arba' ada 4. Awaluha, yang pertama, ingat ini penting sekali. Ibnu Atha beliau mensyaratkan doa itu ada 4. Yang pertama, hifdzul qalbi 'indal wahdah, menjaga hati ketika sendiri. Orang kalau sendiri itu biasanya nggak bisa menjaga diri, nggak bisa menjaga hati, melakukan, karena nggak ada yang lihat. Dia korupsi itu juga karena dia, kalau korupsi biasanya bareng-bareng, kalau sendiri nggak bisa, kata Mbak Angelina Sondak, ya. Jadi bukan korupsi kalau sendiri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang faksha misalnya, ya. Pokoknya kalau sendiri hatinya harus dijaga, hanya gumantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua,
hifdzul lisan ma'al khalqi, menjaga lisan, menjaga lidah. Sekarang tidak hanya lidah, jari, jemari, jempol ketika membuat komen. Ma'al khalqi, ketika menjaga lisan, menjaga jari, menjaga pikiran. Ketika apa? Ketika berhubungan ma'al khalqi dengan makhluk yang lain. Baik, ya tentu saja karena ini lisan kaitannya lisan ya kepada orang lain. Ma'al khalqi maksudnya ketika berhubungan dengan orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Kalau Anda berdoa, doa Anda sangat penting buat Anda. Yang Anda minta itu sangat penting, tapi Anda menyakiti hati orang lain, Allah tidak akan mengabulkan doa Anda. Kemudian yang ketiga, wa hifdzul aini 'anil nadhari ila ma la yahillu, hifdzul aini, menjaga mata. Tadi yang pertama apa? Menjaga hati. Yang kedua menjaga lisan, yang ketiga menjaga mata. 'Anil nadhar, dari melihat. Jangan melihat maksudnya ila ma la yahillu, kepada hal-hal yang tidak halal. Nonton porno, itu enggak halal. Jangan. Kalau Anda sedang berdoa, Anda betul-betul menginginkan doanya ini sangat mustajab, doanya ini diijabah oleh Allah, ya jangan melihat yang tidak halal. Itu ya. Kemudian rabi'uha, yang keempat, wa hifdzul baton. Pertama tadi apa? Menjaga hati. Dua, menjaga lisan. Tiga, menjaga mata. Yang keempat, menjaga perut. Menjaga perut, hifdzul baton minal haram, menjaga perut dari makanan yang haram. Jangan diisi dengan makanan yang haram. Yang haram itu ya zatnya, misalnya celeng, apa itu babi, homer, dan lain-lain ya. Makanan-makanan haram itu zatnya. Atau cara mendapatkannya, dengan cara merampas, dengan cara nipu, dengan cara merugikan orang lain, itu semuanya haram. Kalau itu tidak dilakukan, ya berarti sudah menjaga baton atau perut dari perbuatan yang dari makanan yang haram. Ya. Kalau tadi ada syarat yang berdoa bagaimana, ini termasuk Ibnu Atha ini mensyaratkan orang yang berdoa seperti itu, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga perut. Mawaqitu doa. Adapun waktu-waktu doa mustajabah. Doa itu ya, doa yang mustajabah waktunya adalah satu. Ingat, dicatat ini kalau perlu teman-teman ini. Waktul ashar, waktu sahur. Kalau kita lagi sahur, makanya Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun. Karena apa? Karena di saat-saat sahur itu adalah saat yang mustajabah. Maka kalau kita minta ampun kepada Allah di saat-saat yang sahur, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fitr, dan saat-saat buka puasa. Wa ma bainal adzan wal iqamah, dan saat di antara adzan dan iqamah. Ya, makanya pentingnya ke masjid. Kalau sholat di rumah nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Pentingnya di masjid itu karena setiap waktu 5 kali sehari minimal, 5 waktu karena adzan sampai iqamah itu 5 kali sehari. Saat-saat itu waktu kita berdoa sangat mustajabah. Wa ma bainadz dzuhri wal 'ashri fi yaumil arbi'a, wa ma lan waktu bainadz dzuhri, antara zuhur, wal 'ashri lan asar, antara zuhur dan asar, fi ing dalam yaumil arbi'a, hari Rabu. Wa auqatil ittirar, saat-saat terdesak. Kalau saat-saat terpaksa, terdesak itu makbul doanya. Wa halatis safari wal marad, pada saat keadaan safar itu bepergian, tapi bepergian untuk hal yang baik, hal yang secara syara itu baik. Wal marad, dan pada saat sakit. Wa inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Wasaf fisabilillah, dan ketika baris dalam fisabilillah, baris di dalam di jalan Allah. Baris di dalam jalan Allah apa? Ya bisa perang, bisa ngajar itu mengajar di sekolah-sekolah, mengajar di pesantren, tabligh pada masyarakat dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan fisabilillah, di jalan Allah, untuk menegakkan jalan Allah, maka ketika fis-soffi, baris di situ, kita berada di dalam situasi itu, doa kita mustajabah. Kullu hadhihi ja'at bil athar, setiap
yang disebutkan di sini baru saja, waktu-waktu ini semuanya didasarkan pada athar itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tahaqqaqat syurutud du'a, maka apabila ketika tahaqqaqat terpenuhi syurutud du'a, syarat-syarat doa, wa quyuduhu dan kaitan-kaitannya, astajibu, aku Allah ini astajibu, Allah mengijabah. Qala Ibnu Abbas berkata, kullu abdin da'a astajibu lahu, setiap hamba yang berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana alladhi yad'u, fa in kana, maka apabila alladhi, orang yang yad'u, yang berdoa, bihi, dengan doa itu, rizqon, seseorang meminta rizki, gitu maksudnya, lahu, untuk dirinya, seseorang meminta rizki untuk dirinya sendiri, ya gitu, fid dunya, untuk meminta rizki di dunia ini, a'tihi, Allah memberinya di dunia. Fa in kana alladhi yad'u bihi rizqon lahu fid dunya a'tihi, seseorang yang meminta kepada Allah rizki di dunia, Allah pasti memberinya. Wa illam yakun rizqon, apabila bukan rizki yang diberinya fit dunya, kalau tidak diberi rizki di dunia, seandainya ya minta rizki di dunia, ternyata oleh Allah tidak diberi di dunia, tukhiralahu, oleh Allah disimpan untuk dia diberikan di akhirat. Mengapa? Ya karena doa mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Jadi kalau kita mendoa sesuatu, meminta sesuatu, tidak diberikan sesuatu itu di dunia, maka berdoa itu sendiri, kita berdoa itu akan diijabah, akan diberi pahala nanti di yaumil qiyamah. Begitu maksudnya. Saya kira demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apalagi ini syarat-syarat terkabulnya doa. Saya kira teman-teman semuanya membutuhkannya. Kalau teman-teman memang benar-benar sedang membutuhkan doa teman-teman terkabul, silahkan diputar video saya. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa melaksanakannya. Dan ini saya tidak ngomong dari saya sendiri. Sejak tadi saya tunjukkan teksnya. Dan ini adalah sebuah kitab karangan seorang profesor doktor bernama Wahdah Zuhaili. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.